Soleh Tanggul, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, wali besar di Jawa Timur. Kalau kita pergi ke Jawa Timur, tanya semua Jawa Timur itu kenal Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Beliau terkenal doanya lebih cepat dari kilat. Nah, satu waktu beliau diundang oleh pemerintahan Saudi. Ketika itu pemerintahan Saudi mengundang beliau, diundang. Nah, ini ada keterkaitan. Kenapa sih kok jamaah haji Indonesia itu bisa gampang ke Indonesia dan mendapatkan fasilitas yang enak di sana? Ada keterkaitan dengan cerita ini. Nah, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, beliau pergi. Ketika itu Raja Saudi itu punya anak. Anaknya Raja Saudi itu, mohon maaf, tidak punya kemaluan belakang, tidak punya dubur. Jadi kalau buang air besar, buang air kecil, jadi tidak punya kemaluan dia. Dari kecil cacat. Jadi kalau buang air kecil, buang air besar, dilubangin dari sini. Sakit cacat dari kecil dia. Nah, berobat ke dokter kemana-mana. Ketika itu teknologi nggak kayak sekarang. Ketika itu berobat kemana-mana tidak bisa sembuh. Datang diundang Habib Soleh atas wasilah Habib Alwi Al-Maliki. Ketika itu mufti di Makkah. Kata Habib Alwi, raja udah undang Habib Soleh dari Pulau Jawa. Insya Allah kalau beliau doakan langsung sembuh. Pergi Habib Soleh datang. Ketika Habib Soleh datang, raja bikin jamuan luar biasa. Ketika itu anaknya raja lagi duduk di situ. Datang Habib Soleh dikawal. Habib Soleh datang. Ketika itu dari semua orang yang hadir, cuma satu orang yang dipukul sama Habib Soleh. Siapa yang dipukul? Anaknya raja. Dipukul sama Habib Soleh dari belakang. Khair itu, khair. Habib Soleh gak tahu kalau itu anaknya raja. Pergi Habib Soleh berjumpa dengan Habib Alwi. Ayo Habib Alwi, kita pergi ke rumah inti saja. Nggak usah di kerajaan, hawanya panas saya kalau di sini. Banyak setan, banyak iblisnya di sini. Ayo pergi. Kata raja, loh Habib, ini Habib bilang wali, kok baru sampai? Wala salam sama saya. Nggak hormatin saya ini Habib. Udah Habib Soleh emang begini, khawarigil ada. Beliau emang agak lain. Akhirnya tiba-tiba terdengar suara teriakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa? Anaknya raja teriak-teriak. Apa dia bilang? Abah, lubang saya sudah ketutup. Dan ternyata dengan izin Allah saya punya kemaluan depan itu keluar, dan kemaluan depan keluar, kemaluan belakang keluar. Kok bisa begini? Aneh ini. Tadi ininya saya, pinggangnya saya lubang, ada lubang, buang air besar, buang air kecil di sini, tapi tiba-tiba ketutup, dan kemaluan belakang dubur saya dan kubul saya keluar. Tadi ada yang nepuk saya itu, Habib Saleh nepuk saya. Baru raja tahu akan keramat Habib Saleh. Akhirnya apa kata raja? Habib, luar biasa, keramatnya luar biasa, anak saya sembuh. Sekarang Habib, saya punya anak perempuan. Saya punya anak perempuan. Kalau Habib mau, saya nikahkan Habib dengan anak perempuan saya, dan saya kasih Habib kedudukan di sini. Apa jawaban seorang ulama? Apa jawaban seorang aulia? Apa jawaban beliau? Oh maaf, tidak. Di rumah saya punya istri Syarifah lagi nunggu. Jadi kalau laki-laki itu Habib, perempuannya Syarifah. Saya punya Syarifah nunggu di rumah. Tidak tergiur saya, kata Habib Saleh. Akhirnya kata raja lagi, Habib, saya kasih Habib uang emas 1 peti. Apa kata Habib Saleh? Raja, saya lebih kaya dari kamu. Kalau perlu saya yang kasih kamu. Kamu kasih saya emas 1 peti buat apa? Saya lebih kaya. Saya tidak saya terima, kata Habib Saleh. Akhirnya apa? Dibisikin oleh Habib Alwi. Habib Saleh, ambil itu uang emas, bukan buat Habib, tapi bagikan kepada keluarga-keluarga, kepada para habaib, para ulama yang susah, yang berada di Yaman. Makanya di Yaman itu, di Hadramut, Habib Soleh Tanggul terkenal yang paling kaya di Indonesia. Padahal tidak, beliau orang miskin. Kenapa? Karena ketika itu emasnya raja itu dibawa ke Yaman, dibagi-bagikan ke orang Hadramut. Ada min Soleh Tanggul, ini dari Soleh Tanggul, ini dari Habib Saleh. Jadi orang-orang sana kira Habib Soleh orang paling kaya, bagi-bagi emas. Padahal tidak. Akhirnya apa? Kata Habib Saleh, cuma satu yang saya minta, kalau ada jamaah haji datang dari Indonesia, pengen melakukan kewajibannya, pengen menyempurnakan rukun Islamnya, tolong perlakukan mereka dengan baik, siapkan tempat untuk mereka, tempat yang nyaman, tempat yang bagus. Cuma itu yang saya minta. Saya tidak
wanita, tidak butuh pangkat, saya cuma minta itu. Lihat, itu ulama. Hati mereka bersih dari dunia, bersih dari harta, bersih dari hal-hal seperti itu, saudara-saudara. Siapa yang mereka ikuti? Nabi Muhammad. Sedangkan kalau kita, hati kita selalu condong kepada dunia, condong kepada harta, condong kepada pangkat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadikan beliau-beliau sebagai teladanmu, sebagai qudwahmu, sebagai uswahmu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Kalau engkau mengikuti para ulama, mengikuti para orang-orang saleh, beliau-beliau dimuliakan oleh Allah.